Fams, kampung tematik yang ada di Indonesia itu banyak banget. Saking menjamurnya, kayak udah nggak bisa dihitung lagi gitu. Salah satunya kampung yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini, sebagian besar warganya adalah pembuat lontong. Kampung yang ada pada Jalan Banyu Urip 10 dan 11 ini pun sampai dapat julukan sebagai Kampung Lontong, Fams. Yang bikin kampung ini jauh beda dari yang lainnya, karena pemandangan macam kayak gini tuh cuma ada satu-satunya dan nggak bisa ditemui di kota-kota lain. Nah, yang bikin kampung ini tetap eksis sejak akhir 1970-an karena banyak kuliner di kota pahlawan yang identik dengan lontong, Fams. Bahkan udah rahasia umum nih, kalau banyak di antara pemilik kuliner yang nggak bikin sendiri lontongnya, tapi hasil membeli dari kampung lontong ini. Banyak penjajah kuliner yang percaya kalau lontong bikinan kampung ini bisa awet sampai 3 hari, Fams. Fams, kampung ini termasuk salah satu kampung UKM terbesar di Surabaya. Karena hampir 100% warganya menjadi pengusaha lontong. Tapi nggak semuanya bikin lontong dari awal sampai jadi ya. Ada juga yang cuma jual selongsong daun pisang yang diantar ke pembuat lontong lainnya. Nah, daun-daun ini dipasok dari Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Menurut mereka, nggak semua daun pisang ini bisa dijadikan pembungkus lontong. Masyarakat Jalan Banyu Urip ini justru lebih suka pakai daun pisang jenis klutuk. Katanya kalau pakai daun pisang jenis lain, maka hasil lontongnya itu cenderung tidak bagus, Fams. Mulai dari warnanya menjadi merah, berbau, dan rasanya cenderung pahit. Fams, masyarakat kampung lontong ini benar-benar menjaga kualitas banget loh. Mereka pun mau menerima masukan dari para pelanggan. Makanya, beras yang masih berbatu disortir sampai bersih. Nah, untuk berasnya sendiri, ada 2 merek beras nih yang digunakan. Yang pasti harus dari beras yang pulen, biar saat direbus dapat menyerap air dengan baik. Jangan pakai beras yang perak ya, karena bisa membuat tekstur lontong ini jadi mudah hancur setelah dimasak. Fams, dalam sehari, setiap pembuat lontong ini mampu membuat 700 kg sampai 1 kuintal lontong. Biar kebayang nih ya, dari 1 kg beras bisa menghasilkan 22 bungkus lontong. Jadi, sekitar 22.000 bungkus lontong bisa dihasilkan di kampung ini dalam setiap hari. Oh my wow! Tapi ini belum seberapa nih, Fams. Saat hari-hari besar seperti Cap Gomeh atau Lebaran, pembuatan lontong ini pun meningkat berkali lipat. Bahkan mencapai lebih dari 40.000 bungkus atau lebih dari 2 kuintal beras, Fams. Ngerjainnya pasti pada sambil begadang nih. Konon katanya, kebutuhan beras di sini seenggaknya lebih dari 5 ton dalam setiap bulannya, Fams. Wah, kalau berasnya digabung, bisa jadi setinggi bukit kali ya. Makanya, jangan heran kalau di sini pembuatan lontong dikerjain di teras-teras depan rumah warga. Fams, sebelum jadi seterkenal ini, dulunya kampung ini dikenal sebagai kampung tempe loh. Tapi pada tahun 1970-an, pembuatan tempe di Banyu Urip ini mulai menurun karena banyaknya pesaing dari daerah lain. Saat itu, yang paling mendominasi adalah tempe dari Pekalongan, karena harganya lebih ekonomis. Dan sejak saat itu, para pengrajin tempe pun bergeser menjadi pembuat lontong. Puncaknya adalah tahun 1998, saat terjadi krisis moneter di Indonesia. Di mana-mana banyak yang suka makan kuliner dari lontong. Fams, ternyata lontong ini bukan hanya dijual di wilayah Surabaya dan sekitarnya aja loh. Produk lontong dari kampung ini bahkan sampai ke berbagai kota di Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Gresik, Malang, dan Bojonegoro. Oh iya, setelah dimasukkan ke daun pisang, rebus bungkusan beras ke dalam panci besar, hingga 5 atau 6 jam. Rata-rata proses pengukusan ini dimulai sejak jam 6 sore atau 8 malam. Bukan tanpa alasan, Fams. Harapannya lontong ini akan matang saat jam 2 pagi, dan bisa langsung diantar ke pasar-pasar di Surabaya. Yap, betul, Fams. Supaya lontong-lontongnya ini masih fresh gitu deh. Pets, gak mahal kok. Di sini satu buah lontong dibanderol sekitar 1.300 sampai 3.500 rupiah aja. Cakep.